Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukaramun, para ulama, para habaib, para sepuh, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, wabil khusus hadir di majlis ini Al-Habib Ali Al-Kaf, Al-Habib Ali Al-Hamsi, Al-Habib Muhsin Al-Atas, dan alhamdulillah kiai-kiai muda yang hadir. Ada Kiai Hambali, Kiai HR Oni. Ini banyak amat sih tulisannya. Kiai Jailani, Kiai Ahmad Sarif, Kiai Noval, Kiai Muhtadin, dan kiai-kiai yang lainnya. Alhamdulillah majlis ini penuh barokah, amin. Hujan-hujanan, habaib, kiai banyak yang hadir, amin. Para sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh Pondok Pengajilis Talim Ar-Ridho Al-Mukarram Bapak Kiai Haji siapa sih namanya? Rahmat R.A. Rahmat R.A. Afandi. Mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Kita mati tinggal beliau aja. Dan husnul khotimah. Panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Kiai Rahmat, malam ini kita dapat berkumpul dengan penuh rahmat berupa hujan, amin. Dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan orang-orang yang membantu untuk acara ini, baik harta, pikiran, tenaga, akan segera diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir, insya Allah bersama-sama panitia, malam ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak di surga jumpa dengan Rasulullah. Al-Fatihah.
Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Kiai Rahmat ini guru saya, Bu. Yang menjadikan jadi kiai itu Kiai Rahmat. Saya dulu ini jagoan, ya, karena istri saya asli cucu pitung Betawi, asli banget. Makanya kalau di panggung saya galak, depan bini saya diem. Makanya saya banyakin anak aja, bunting lagi, bodoh amat. Galak banget kayak engkongnya. Jadi istri saya itu asli itu cucunya. Ini ceramah sampai jam berapa sih biasanya? Sampai pagi. Majlis Nalim sesat itu. Saya masa ngaji sampai jam 2 brengsek mah. Di mana-mana mah sebelum ceramah suruh makan dulu, minum dulu. Ini mah langsung naik brengsek banget mah. Ini kalau bukan guru saya bakar di Majlis Nalim. Orang Betawi Banyol aja ya. Isra menurut bahasa itu artinya jalan. Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Jadi Isra jalan, Mi'raj. Karena ini bahasa agama, nggak boleh dimain-mainin ya. Nggak boleh ibu ngomong begini, Bang. Mi'raj yuk, nggak boleh. Ini ada orang Betawi ada. Lah, ini Betawi. Banyak. Orang Betawi itu kalau sama laki nurut banget, bener. Hampir nggak ada bini Betawi selingkuh, hampir kagak ada. Cuma nggak bisa ngerayu, bini Betawi mah kagak bisa. Itu aja bini saya, Bang, mau itu doang. Nggak kayak bini orang Jawa gitu ya. Diapain kayak dulu gitu ya. Kalau Betawi mah enggak, Bang, mau yuk gitu doang. Di Betawi jangan macam-macam nih, ya. Terus nih. Jadi Isra artinya jalan, Mi'raj artinya itu menurut bahasa. Kalau menurut agama diperjalankannya Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'rajnya naik dari Masjid Palestina, betul? Dari Aqsa tembus 7 langit Sidratil Muntaha dan mendapat tugas sholat 50 jadi 5 waktu. Itu namanya Mi'raj. Jelas nih? Ya udah, kalau jelas emang segitu-gitunya itu. Emang Isra Mi'raj begitu masalahnya. Jadi Isra jalan, Mi'raj kudunya orang Islam itu harusnya jalan terus, naik terus, harusnya. Ini mah umat Islam jalan sih jalan, bukan naik tapi merosot terus, betul? Limada yata'akhkharul muslimun. Apa sebabnya umat Islam merosot terus? Yuk kita akan jawab malam ini. Amin. Terus Bu, ini ibu-ibu ya? Ada yang janda ada? Ada. Rencana Prabowo akan menyita janda-janda. Jadi 5 daya ta'akhkharul muslimun. Apa sebabnya umat Islam merosot terus?
Yuk kita ambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini anak-anak berisik banget sih. Makanya kalau bikin anak tuh bismillah dulu, jangan asal gabruk-gabruk begitu tuh akhirnya tuh. Diemin. Secara garis besar, Isra Mi'raj itu mengandung 3 manfaat. Yang pertama, manfaat keimanan. Amin. Yang kedua, manfaat ilmu pengetahuan agama dan sains dan teknologi. Amin. Yang ketiga, mengandung hikmah amaliyah ibadah, karena inti dari Isra Mi'raj diwajibkannya sholat 5 waktu. 3 poin akan saya bahas. 10 menit selesai. Amin. Kata Kiai Rahmat, yang penting Kiai datang. Begitu ngomongnya tadi. Itu tadi. Emang apa Kiai? Sebab ceramah mah panjang pendek amplop sama. Begitu. Saya lawan dia. Saya ini profesor doktor Kiai. Kesini nggak nyari duit. Saya punya pesantren 5, alhamdulillah. Punya kampus 2, betul apa betul? Jadi bukan pejabat, saya bukan. Saya anak nomor 9 dari 11 keluarga yang tidak boleh jadi pejabat. Ini orangnya nih. Saya ngomong berani di mana-mana. Orang digajinya bukan oleh pemerintah, digajinya muludan, amin. Rajaban, amin. Makanya orang-orang yang mengharamkan muludan, saya samper, saya tempeleng, bener-bener. Ini kan ngomong-ngomong nih ketua Kiai se-Indonesia, bidangnya kek orang-orang nyalain muludan itu aja. Terus nih, ayat namanya dia doktor. Ini di online apa nih? Masuk apa nih? Iya. Kalau masuk saya ngomong lurus nih ilmiah. Benar. Ini kalau masuk YouTube, masuk TikTok, saya ngomong kayak mahasiswa dengan dosen. Betul. Kalau enggak ya kiai banyol. Ini masuk nggak TikTok? Ya. Ibu-ibu nggak betah. Betul apa betul? Penting nih. Yang pertama, Isra Mi'raj itu mengandung unsur keimanan, keyakinan yang mantap terhadap la ilaha. Rasulullah masa kerjanya 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Masyarakat rusak jadi benar hanya 23. Indonesia merdeka sudah 8 berapa? 8 berapa? 80 tahun udah merdeka ya. Bukan tambah enak, tambah brengsek. Masya Allah. Nabi cuma 23 tahun. Masyarakat yang tukang mabok berhenti. Masyarakat nyembah tepekong berhenti. Betul. Di zaman jahiliyah perempuan lahir dibunuh. 23 tahun barokah. Indonesia sudah 80 tahun, bukan tambah enak tapi tambah kagak. Apa sebabnya? Ntar saya bahas. Coba mestinya saya dikasih makan dulu, ceramah nggak galak saya. Orang lapar begini, ya wajar ngomong keras. Orang lapar, Masya Allah. Lagi tamu mah enak ada kuenya, saya mah air doang. Nggak masa Kiai makan tisu brengsek banget.
satu guru, jadi saling hormat menghormati. Saya baru tumben selama seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, baru tumben dikasih tisu. Terus nih, itu 10-13 tahun Bapak Ibu, itu Rasulullah, umat Islam belum ada kewajiban ibadah, belum ada. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tahun ke-11 dari diutusnya Nabi besar Muhammad. Jadi tugas Rasul ngapain Kiai? Merubah pola pikir orang jahiliyah yang tadinya nyembah tepekong, patung, supaya nyembah la ilaha 10 tahun. Karena menurut ilmu kemanusiaan, merubah orang yang salah jadi benar itu perlu waktu yang lama. Saya masuk Cilandak Jeruk Purut tahun 74, dipaksa kawin oleh guru di Banten. Yang penting bini lu perempuan, katanya begitu, Masya Allah. Nah orang dulu kan jarang pacaran, orang dulu ya. Nah ada orang Betawi tuh, pokoknya jelek enggak, cakep enggak, yang penting bini lu perempuan. Di Banten tuh saya kawin sama-sama di pesantren. Dulu kan pesantren nggak pernah diurusin sama pemerintah dulu ya. Makanya santri itu wajib gudigan, wajib. Di sini gudigan apa sih? Wajib korengan, wajib orang dulu, Masya Allah. Pokoknya santri kalau belum korengan belum sah jadi santri dulu. Makanya saya buka malam pertama, ya Allah Nek, lu korengan Nek, begitu. Nah kata bini saya, abang juga korengan, begitu. Jadi saya punya anak 8, profesor, doktor, kiai-kiai, itu keturunan korengan itu. Terus nih, anak saya santrinya Habib Dian Semin, sekarang udah profesor. Ada santri Darul Mustafa, udah doktor kiai. Ada dari Ahkok, doktor kiai, begitu. Kayak bapaknya, cuman gak ada yang mau jadi pejabat. Enak pejabat mas, soalnya apa? Gajinya pas-pasan gitu ya. Kalau kiai kan, banyak banget. Kemarin musim Covid, kan kiai jarang yang ngundang. Kalau saya kan punya pesantren, jadi kalau subuh berdoa sama santri, ya Allah mudah-mudahan samping pesantren saya nenek-nenek mati lagi ya Allah gitu. Jadi kita tahlilan lagi begitu. Benar. Sebab orang yang anti tahlil tuh, Pak Harto kan Muhammadiyah tuh, nggak pernah tahlil, nggak pernah tahlil. Giliran bininya meninggal, datang ke kantor saya, nemuin Gus Dur di PBNU, minta 40 kiai suruh tahlilan, begitu. Karena saya ajudan Gus Dur, dipanggil, ada apa Gus? Proyek, katanya begitu. Bawa 40 kiai tahlilan di rumah Pak Harto, dalam hati mantap. Kalau di kampung kan kiai habis mimpin tahlil baru dapat amplop, gitu ya. Kalau di Pak Harto enggak, amplop duluan. Begitu datang ya Allah tebal-tebal banget itu. Ya saya mimpinya kencang, orang amplopnya tebal, loh. Kata kiai apa kencang, makasih amplop tebal goblok. Nah kalau di kampung kan tipis, makanya namanya ceramah hujan, kalau nggak begini nggak enak ya. Begitu seminggu lapor Gus Dur, bagaimana kiai? Berkah Gus, semua 40 kiai motor baru semua, mantap. Kata saya, Pak Harto kapan matinya Gus?
Nah emang apa? Mobil saya begitu kata saya. Kemarin ceramah di Betawi hujan-hujanan ya kudu begini ya. Ya. Kalau ngaji serius mah ke rumah bingung, anak bandel, laki pelit, betul-betul. Kredit itu belum kebayar, dan ngaji serius, modal kita di pengajian. Kalau Betawi emang nggak begitu. Dulu saya juga serius, orang dosen, profesor. Jarang yang ngundang. Hanya kata abah saya, ini minum biar bisa ketawa. Bisa ketawa sekarang, alhamdulillah. Mantap, masya Allah. Terus nih, itu Rasulullah waktu masih muda, gelarnya masih soleh, belum takwa. Itu keluarga besarnya menyanjung-nyanjung Nabi besar Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Pokoknya orang-orang itu nyambung. Karena apa? Karena kejujurannya. Betul-betul. Begitu dia angkat jadi Rasul, takwa Allah, keluarga musuhin Nabi. Abu Jahal musuhin Nabi, Abu Lahab musuhin. Dulunya sayang banget. Begitu takwa Allah, masya Allah. Nabi disinting-sinting, Nabi digila-gila, Nabi diblokade ekonomi. Ya sekarang mah enak, halo pulang di amplopin anak sekarang mah ya. Kalau dulu Nabi hijrah ke Thaif, biasanya orang Thaif itu kan gunung. Biasanya orang kalau di gunung sejuk, akhlaknya bagus-bagus biasanya ya. Lain dengan orang pinggir pantai kayak Tanjung Priok, itu kasar-kasar. Karena kan pengaruh lingkungan. Barangkali orang Thaif yang udah umroh, udah haji, udah tahu Masjid Thaif ya. Ya. Apalagi saya penanggung jawab haji seluruh Indonesia. Ini manusianya. Ini manusianya. Biasanya orang gunung tuh kalem-kalem gitu ya. Nabi datang ditimpukin pakai batu sampai bercucuran darah. Malaikat Jibril tidak punya nafsu, ngamuk. Kurang ajar ya Muhammad, maukah aku bantu? Apa Jibril? Gunung ini akan saya angkat, saya akan lemparkan kepada orang Thaif biar mati semua. Nah kalau kita didolimi orang, ada yang menulungin, girang nggak? Girang, beres, ntar duit belakangan kan begitu ya. Kalau Nabi ya Jibril, saya diutus bukan untuk bawa kerusakan, tapi untuk membawa rahmatan lil alamin. Langsung angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Thaif. Mereka berbuat begini karena mereka belum tahu aku Rasulullah. Biarin yang tua-tua brengsek nggak beriman kepadaku, tapi ada harapan anak cucunya beriman kepada Nabi besar Muhammad. Emang kalau orang udah tua, kahot, diajar bener susah. Contohnya saya masuk Jakarta 74, mamang saya ngimamin masjid terus, bacanya salah, dibenerin ngamuk. Watakunul jibalu kalilil mampus. Begitu Masya Allah. Kata saya, Mang, bukan mampus Mang, mampus. Alah, dari dulu gak ada yang negor, lu pulang gua ditegur begitu Masya Allah. Ya saya lapor sama bapak saya mertua, Bang, mamang ditegur marah, biarin tong, dan juga lama-lama mamang lu mampus. Begitu katanya.
susahnya merubah karakter orang tua yang nggak benar jadi benar. Ini pengalaman. Persis doa Rasulullah waktu di Taif. Anak-anak jangan ribut belakang. Oh di atas. Makanya lo bikin anak tuh bismillah dulu, doa dulu, jangan asal gabruk begitu akhirnya tuh. Rasulullah sampai diblokade ekonomi. Rasulullah kelaparan, saking perihnya, ini sabuk diganjal pakai batu. Itu perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan la ilaha. Tantangannya luar biasa. Diblokade ekonomi. Abu Lahab mengumumi Abu Jahal, siapa yang ngasih jual makanan kepada Rasulullah, panggal lehernya. Sampai ke situ ujian Rasulullah. Karena nggak sadar-sadar pengikut tambah banyak, akhirnya Abu Lahab mengadakan rapat di Darun Nadwa. Keputusannya Rasulullah harus dibunuh. Perjuangan Rasul dalam menyebarkan la ilaha. Nah, supaya nggak salah, semua suku-suku harus ngirim algojonya, begitu. Jadi sehingga kalau Rasulullah meninggal tidak disalahkan satu suku. Sampai ke situ membela agama Islam. Jangan dianggap enak-enak Rasulullah jadi Rasul. Nah kalau kita nih diuji begitu, pasti ngomong ya Allah, ternyata jadi kiai gak enak banget, berhenti aja ya Allah, paling begitu. Jangan ada yang pulang ya. Nabi sangat marah kalau ngaji sebelum doa pulang, dikutuk. Sebab keberkahan ngaji setelah doa. Kecuali ibu-ibu mau kencing, boleh kencing dulu, asal balik lagi. Sebab ibu-ibu nggak bisa nahan kencing lama-lama, nggak bisa. Kenapa? Karena selangnya pendek. Balik lagi. Terus nih, coba dikasih makan dulu, nggak begini saya ceramah. Masa saya makan tisu yang punya anak. Udah dia punya program mau dibunuh. Itu pembela Rasulullah hanya dua. Satu istrinya Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Hanya berdua bempernya. Ujian sedang muncak-muncaknya. Sudah sepakat di Mekah Nabi harus dibunuh. Tiba-tiba ya Allah, istri tercinta meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapapun suami kalau istri meninggal kacau. Sebab maaf, Siti Khadijah itu janda terkaya di Mekah. Dalam sejarah kekayaan Mekah 2/3 milik Siti Khadijah, 2/3. Rasulullah kalau pulang ceramah kecapean nungguin, udah mau meninggal tuh, tiduran di atas paha Siti Khadijah. Tahu-tahu Nabi sedang tiduran, tetesan air mata dari Siti Khadijah ke muka Rasulullah, air mata netes. Rasulullah bangun, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Kau nyesel punya suami aku. Harta habis untuk dakwah, untuk perjuangan. Bukan ya Rasulullah, aku bahagia, sangat senang punya suamimu. Kalau aku meninggal dunia ya Rasul, engkau tetap dakwah.
Kalau seandainya memerlukan perahu menyeberang, tolong gali kuburanku, tulang belulangku jadikan untuk perahu. Lihat Sirah Nabawiyah, saking cintanya, gali kuburanku, ambil tulang belulang untuk bikin perahu. Gak usah melotot begitu, ngeri saya melihatnya. Ini udah hujan, selama dipelototin, udah belum dikasih kue, ngasih begini banget sih. Pantesan mau keluar tuh mundur maju begitu. Siapapun kacau. Sebab apa? Biasanya rumah tangga itu biasanya itu yang meninggal dulu suami dulu biasanya. Amin. Jarang rumah tangga meninggal istri dulu, jarang. Mahasiswa saya nanya, Kiai, kenapa rumah tangga umumnya yang meninggal suaminya dulu, jarang istrinya? Karena mahasiswa, makanya jawab harus pakai ilmiah. Kalau di panggung nggak usah, di kampung begini mah ilmiah, yang penting ngerti ya. Kenapa laki pada mati duluan? Karena setruk dimintain duit mulu sama bininya, gitu kan berkampung. Ada yang begitu, ada. Minta duit sama laki wajib, karena tugas suami kan ayut imaha ida'ata wayak suha idaktasa. Tugas suami nyari duit, tugas bini ngabisin. Makanya kalau nggak punya duit mau masak, minta sama lakinya. Amin. Ngomong yang nggak ada. Begitu tidur dibuka dompet ada 500.000, colong 400.000. Boleh daripada nyolong ayam tetangga. Beli bandeng, beli ikan, beli lauk yang enak. Ke jam 12, bang makan bang. Kata lakinya, katanya gue punya duit, ini komplit banget. Alhamdulillah bang, punya rezeki mendadak. Kalau aja kalah, orang nyolong mah kalah aja. Lagi makan ditanya enak bang, tumben lu masak enak banget. Iya bang, kalau barang haram mah enak. Ntar udah kenyang bilangin, kan duit lu gua colong. Ini long begini halal, karena dibakar rame, marah enggak, orang udah kenyang. Praktekin besok. Namanya juga ceramah lagi hujan, serius-serius juga nggak kedengeran, betul. Kalau mahasiswa lain, dengerin. Kenapa laki pada mati duluan, bini belakangan? Sebab kalau laki mati, emaknya hidup, anak terurus. Betul. Punya anak 5, lakinya mati, anak 5, emaknya hidup, keurus nggak? Keurus. Mana contohnya? No ayam. Lah itu ayam kan nggak punya laki, ayam punya juga selingkuhan. Punya anak 10, kakakku gede. Betul. Nah sekarang punya anak 5, laki hidup, bini mati, bangsat. Apalagi lakinya kawin lagi, bakalan mikirin anak, mikirin bini baru aja. Saya kan anak buah banyak banget kiai,
bininya mati kawin lagi. Jam 2 nelpon, ada apa Kiai? Lapor Kiai, lapor apa? Bini baru mantap. Begitu saya coba. Entar juga lama-lama nenek-nenek brengsek goreng. Contohnya saya pertama kali nikah, dikira bini saya nggak pernah kentut, dikira saya. Begitu punya anak 3, astagfirullah, miring pret, bangun pret, miring pret. Akhirnya di Jerman diteliti, kenapa perempuan sering kentut? Ternyata keputusannya seorang suami sering ngisep kentut perempuan itu adalah merupakan vitamin B kompleks. Begitu. Makanya dia di medsos, berapa ribu Jerman sahadat, berapa ribu di Belanda sahadat, berapa ribu di Amerika sahadat. Kenapa peranan ini? Dulu Islam ke barat dibohongin, sekarang ada ini. Ternyata sains dan teknologi, kehidupan sehat, semua ada di Quran, di hadis Nabi besar Muhammad. Lihat sekarang Rusia yang PKI komunis, betapa hebatnya Islam di Rusia. Presidennya mengatakan bahwa umat Islam sangat loyalitas, makanya saya dukung suruh berkembang. Ini gara-gara ini. Tapi hati-hati, ada bahayanya. Sebab ini yang menguasai masih orang kafir, betul-betul. Nih kitab-kitab di sini ada 30 di sini handphone saya. Ngajar agama, ngajar mahasiswa, ngajar kampung. Dulu kan nenteng kitab dulu mah ya. Nah, sekarang pun di sini ada semua. Tapi karena yang menguasai Yahudi lagi enak-enak ngaji kitab, keluar TikTok. Seks bebas ala Korea, telanjang, empuk. Ya terpaksa saya nonton dulu gitu. Kiai juga manusia goblok. Makanya kalau anak-anak mondok haram pegang ini, nggak boleh. Makanya saya ngomong sama presiden, seluruh pesantren kumpul jalur dengan beliau. Saya usul supaya santri-santri dibelikan handphone khusus untuk santri. Sebab alumni pesantren tidak jadi kiai semua, betul-betul. Yang jadi kiai ada jadi jenderal, ada jadi pejabat, ada jadi konglomerat, betul-betul. Tapi akhlaknya tetap akhlak pondok pesantren. Oleh itu saya minta handphone yang isinya sains dan teknologi, bukan yang kayak ini. Kata presiden siap. Makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umur, amin, supaya berkah. Nah kalau beliau mati 2 tahun, gantinya saya nggak cocok banget ganti. Mau jadi apa Indonesia kalau dipimpin oleh wakilnya? Mau jadi apa? Seluruh pesantren NU diwajibkan mendoakan presiden. Wajib, itulah demo kita kepada Allah supaya Prabowo panjang umur. Jangan segini aja ya. Terus nih. Ini lagi genting-gentingnya wafat. Kenapa rumah tangga kadang-kadang kacau kalau istrinya meninggal? Karena 75% pendidikan anak tergantung emak. 75%. Karena Rasulullah bersabda, madrasatul ula. Ibu guru pertama bagi anak-anak. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SMP, SMA, madrasah, itu guru pertama bagi anak adalah emak.
dengerin. Kalau bisa sholawat lagi mana? Sholatullah, salamullah, zikir. Kalau emaknya ngerti agama 75% tanggung jawab emak. Laki hanya 25%. Kenapa? Karena tugas laki adalah nyari duit. Makanya saya ngomong sama mahasiswa saya, wahai mahasiswa, pengalaman saya sebagai gurumu, kita di Jakarta, carilah istri alumni pondok pesantren. Emang apa Kiai? Kita berangkat pagi-pagi, anak masih tidur, betul apa betul? Pulang anak udah tidur. Nah kalau bini kita bisa ngaji, kamar pesantren, dididik oleh anak, oleh emaknya. Contohnya saya tukang ngeluyur, punya anak 8, bisa ngaji semua. Itu adalah karena karya emaknya. Emak. Dan saya kepada anak 8 wajib tiap keluarga harus yang ada hafal Quran, supaya nanti engkau mati ditulung oleh cucu. Karena anak saya pertama 12 tahun sudah hafal Quran. Saya juga dulu bukan penceramah, kori juara nasional. Kata Kong, saya udah Kong jangan ngaji aja, lu di Jakarta. Emang apa Kong? Jangan yang undang, katanya begitu. Lu ceramah aja begitu. Saya diminumin, bisa ngomong. Ini kori nih. Juara nasional 70. Sekarang kan udah tua, sini ke sini saya 76. Udah 76 ini. Tapi dari sini ke sini 26. Begitu. Emang kenapa gini? Saya punya anak 8, dokter 2, makanya punya rumah sakit. Itu pentingnya anak sehat sampai sekarang. Jadi biar bapaknya tukang mancing lulu, nggak sembahyang, asal emaknya sembahyang, anak sembahyang, betul? Biar bapaknya nggak bisa ngaji Quran, asal emaknya bisa ngaji Quran, bisa ngaji Quran. Kenapa? Yang paling dekat dengan anak adalah Nah sekarang emaknya bodoh, nggak bisa ngaji, tapi pengen anaknya pengen bisa masuk surga. Ini untuk ibu-ibu yang goblok dulu ya. Emang kalau lapar kan bodoh, ngomongnya goblok, orang lapar kan gitu. Nah untuk ibu yang nggak bisa ngaji, kalau pengen masuk surga, 2 caranya, dengerin ya. Ya, yang pertama ntar pulang ngomong Arabinya, Bang. Setelah saya dengar ceramah dari santrinya Kiai Rahmat, ternyata tugas ibu tuh bukan hanya masak doang, nyuci piring doang, ngajari anak 75% agama. Sedangkan abang hanya 25%. Kok begitu? Kan abang mah nyari duit, begitu. Nah sekarang saya kan goblok Bang, boro-boro ngaji Quran tajwid nggak ngerti, wudu ada salah mulu, begini aja Bang. Supaya saya ke surga, abang ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan abang nikah lagi. Dengan siapa? Dengan ustadzah untuk ngajar anak kita. Ini untuk ibu-ibu goblok ya. Kawin lakinya sama ustadzah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Jadi yang ngomong janda berawan. Jadi nggak setuju ya? Kalau ngawinin laki nggak setuju, cara yang kedua, dengerin ya. Anak wajib masukkan pesantren, wajib. Tong, besok mau Tong? Nggak mau mak. Nurut, gua urus. Nggak nurut, gua cekek, begitu. Lama pulang ngaji galak banget, dengerin Tong. Emak nggak bisa ngaji Tong. Apalagi babak, lu lebih goblok dari emak. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita ke neraka semetro ini rombongan goblok.
supir bapak lu, kenek mah penumpang lu, kata malaikat kemana po? Neraka. Tapi kalau anak pesantren nih, bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Nah punya anak mondok, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, pindah ke surga. Bang, pindah ke surga. Apa yang menyebabkan ke surga malaikat? Anak bapak, anak ibu yang sedang pesantren ngirim yasin, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu. Jadi kalau pembayaran nunggak, doa mah sampai. Sekarang anak pulang pergi, kapan doain orang tua? Tapi begitu mondok. Kapan anak kita di rumah sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok. Kapan anak kita di rumah tahlilan? Betul-betul. Ratiban, begitu mondok. Silakan pondok anak-anak pesantren. Bapaknya nyari duit, ibunya ngurus rumah tangga, anak titipin kiai, surga. Kata Nabi, warisan terbaik untuk umatku meninggalkan anak soleh dan solehah. Allahumma, itu terbaik itu. Ini sebetulnya ibu-ibu orang mana sih? Masa saya lihat jam sendiri aja nggak boleh? Agama. Enggak lama lagi pamannya Abu Thalib meninggal. Secara manusiawi Rasulullah sedih karena 2 pembimbing utama dicabut ruhnya oleh Allah. Secara manusiawi hanya tiduran samping Ka'bah. Betul apa betul? Kalau kita mah gini-gini aman jadi kiai ya paling nyesal. Kalau Nabi enggak, yang mengangkat aku jadi Nabi engkau ya Allah. Ujian juga asalnya dari Allah. Betul betul. Kenikmatan juga asalnya dari Allah. Kesusahan juga asalnya dari Allah. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Karena Nabi kesayangan Allah, tidak boleh kesayangannya lama-lama sedih. Diutus malaikat Jibril untuk mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu iman dulu. Itulah perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan la ilaha. Lalu bagaimana sikap kita sekarang? Insya Allah kalau kita yang tua-tua imannya gak bakalan goyang. Amin. Amin. Yang harus perjuangkan oleh kita anak turunan kita. Bisanya kayak kita rajin wuludan, rajin sholat, rajin ngaji. Itu perjuangan kita orang tua. Kenapa? Subhanul yaum rijalul lughat. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita sebentar lagi akan meninggal. Siapa yang melanjutkan kalau bukan anak turunan kita? Itu tugas kita sekarang. Allah sangat sayang kepada manusia, kepada umat Nabi besar Muhammad. Meninggal aja dikasih tahu umat Nabi Muhammad mah kalau mau meninggal. Terangin apa jangan nih? Terangin jangan nih? Ciri-ciri orang yang udah dekat mati: 1, ngaji nyender mulu di tembok. Udah jangan ngelawan, tabok. Ada yang ngaji nyender mulu.
Yang kedua, ciri-ciri orang dekat mati nih, duduk nggak lama pegel, duduk blonjor tarik. Ada yang begitu ada? Mati udah. Yang ketiga, ubanan. Itu surat cinta, betul. Ada yang ubanan ada? Mati. Termasuk kiai ceramah nggak berdiri, duduk di kursi, itu tandanya kiai cepat gua tabuk temen. Tapi Allah mengeluarkan SK, hadis kursi. Umat Rasulullah umurnya melebihi Nabi 64, 65, 67, 80, 90, masih ngaji, masih sholat, masih sedekah, masih sholawatan. Aku malu menyiksanya. Bersyukur yang panjang umur, asal ngaji. Aku malu nyiksanya. Makanya nenek-nenek begini, aki-aki umurnya panjang. Emang kenapa? Israel nggak nafsu udah. Makanya jarang aki-aki mati mendadak, nenek-nenek kan mendadak jarang ya. Orang Betawi kan sebelum mati begitu dulu, pegel dulu, amin, nggak doyan makan dulu, baru mati begitu. Benar. Tapi yang mati mendadak kan anak muda, malam minggu boncengan sama pacarnya, ngebut, tubuk trotoar, mati begitu. Ada nggak aki-aki naik motor ngebut? Sendalnya copot semua. Jadi anak, tugas kita ku anfusakum wa ahlikum, yang wajib mengajar sholat, yang wajib mengajar ngaji, yang wajib mengajar guru, bukan ulama, bukan kiai, bukan habib, tapi kedua orang tua. Tolong catat. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Makanya saya galak kalau sama anak, walaupun punya pesantren, nggak ada tamat SD baru mondok, enggak. Kelas 5 mondok. Yang dari Mustafa, dari Ahqab, baru tamat sanawiyah udah ke sana. Sekarang jadi kiai semua. Itu penting. Makanya kemarin karena saya penanggung jawab pendidikan nasional, tertutup, tidak boleh ada wartawan. Kalau dulu yang durhaka anak kepada orang tua, tapi sekarang yang durhaka orang tua terhadap anak. Profesor ngomong, apa sebabnya kiai? Gara-gara kata Nabi ciri-ciri kiamat, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Dunia diuber, akhirat dilupakan. Gara-gara SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, berapa ratus madrasah di Indonesia bubar sekarang? Karena madrasah kan bayar, betul apa betul? Berapa yang bubar itu? Karena orang tuanya lebih condong masuk SD karena gratis. Kata saya, iris kuping saya. Kalau ada anak SD, SMP, SMA bisa ngaji, potong leher saya. Karena seminggu cuma 70 menit belajar agama. Ada kiai anak SD bisa ngaji, SMP bisa ngaji, SMP itu karena pulang dari sekolah masuk TPA, betul-betul, masuk TPQ, betul, masuk majlis taklim, baru bisa ngaji. Kalau semata-mata ngandelin dari sekolah umum, potong leher saya kalau bisa ngaji. Coba tadi dikasih makan dulu, nggak begitu. Ini kiai di sini, Ki Rahmat, bukan nggak bisa ngomong begini, bukan nggak bisa, karena guru tetap jadi nggak enak ngomong begini ya.
Nah kalau saya kan orang Cilandak, beleduk. Habis ini saya pulang udah. Anak titipin pesantren, emak bapaknya hadir di majelis. Saya menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai mati. Betul apa betul? Anaknya mondok, anaknya masuk madrasah, orang tuanya masuk di majelis. Saya dari pagi diskusi masalah ini. Kata saya, lihat kita beruntung jadi orang Indonesia. Alhamdulillah. Lihat Timur Tengah, bahasa Arabnya sama, pecah berapa puluh negara Timur Tengah. Eropa bahasanya sama, Inggris, pecah berapa puluh negara. Indonesia bahasanya ratusan, adat istiadat ribuan, betul nggak betul? Pulaunya pecah-pecah. Kenapa masih utuh NKRI? Karena Islamnya ahli sunnah wal. Tolong catat. Lihat Afghanistan aja, agamanya sama, hancur-hancuran. Nah kita agama 6 tenang semua karena agamanya rahmatan lil. Saya tanya Gus Dur, Gus, sampai nama Kristen akur, sama Hindu akur, sama Buddha akur, sama Konghucu akur. Kok gitu Gus? Itu kan sunatullah Kiai. Dia jadi Kristen Allah yang nyuruh, orang jadi Hindu Allah yang nyuruh, jadi Buddha Allah yang. Untung kita jadi orang Islam, alhamdulillah. Kalau Gus Dur nggak banyak, bukan Gus Dur namanya. Untung ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kenapa untung Gus? Coba kalau nggak ada mereka, neraka siapa isinya? Ayo jawab. Kalau Kristen nggak ada, Hindu nggak ada, Buddha nggak ada, itu neraka mau hadir dari sini. Ini cengar-cengir begini nih. Kata Nabi, pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah dan wajib diterima. Betul apa betul? Apa pernah bapak ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Gua juga kiai kagak kuat, tapi cukup nongkrong ngaji 1000 rakaat sholat sunnah. Bagaimana kalau yang budak kiai sama 1000, asal tetangga nyengir, ikut nyengir. Udah ya segini aja ya. Terus nih, mau jalan aja kata Nabi dari rumah nih, 1 langkah 3, dosa diampuni 1, pahala dapat 1, derajat 1, 1 langkah. Kalau kesini 100 langkah berapa itu pahala kalau ngaji. Makanya Nabi keluarkan SK, man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang niat untuk ngaji ke majlis taklim, maka dia sama dengan sedang bikin jalan tol menuju surga. La ilaha. Kalau nggak ada acara begini di Indonesia, udah lama hancur Indonesia. Penting 1000 rakaat. Makanya Rasulullah tanya sahabat, wahai sahabat, kalau kamu sedang bepergian, ada taman surga, gabunglah ke taman surga. Apa taman surga Rasul? Majlis zikir, majlis taklim, hada raudhah min riyadil jannah. Ini taman surga. Kalau mati lagi ngaji, insya Allah langsung masuk surga, amin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sedang sakit parah, kelihatannya mau mati, buru-buru gotong ke majlis taklim. Begitu Al-Fatihah, ke malaikat marah bukan, jangan macam-macam. Memang apa? Lagi ngaji, jadi dok mati. Berapa banyak malaikat
rahmat turun mendoakan orang-orang yang sedang ngaji. Betul apa betul? Begitu kita pulang didoakan oleh malaikat, ampuni dosanya. Makanya Allah melarang, Nabi melarang ngaji jangan pulang sebelum doa, karena keberkahan ngaji setelah doa. Kecuali kiai boleh pulang duluan di akhir. Ini ngaji sekali, jangan dianggap orang-orang yang pikirannya duit mulu. Ini pengajian seperti ini nih dianggap tidak ada apa-apanya. Makanya saya ngobrol dengan jenderal-jenderal, dengan pejabat. Hancurnya Indonesia saat ini karena kitab sucinya tidak dilaksanakan. Kalau kita ke kitab sucinya Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad, apa kitab suci Indonesia? Pancasila. Mana mungkin 4 sila di bawah terlaksana dengan bagus kalau ketuhanannya nggak diurus oleh pemerintah. Terus apa terus? Rukun Islam ada 5, haji sudah, zakat sudah, puasa sudah, sholat sudah, tapi syahadatnya syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah cuma satu, syirik. Inilah Indonesia. Untung punya Presiden Prabowo, amin. Itu terjadi di Sumatera, bukan kehendak Allah, bukan. Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di dunia ini bukan keinginan Allah, karena perbuatan manusia. Makhluk Allah itu bukan manusia aja. Air makhluk Allah, pohon makhluk Allah, binatang juga makhluk Allah. Harus dirawat. Alhamdulillahirabbil. Kenapa itu banjir datang ke kampung? Karena jalanan air sungai dipersempit. Jangan salahkan. Air juga perlu hidup, goblok, perlu hidup. Jalan laut disempit, sungai, ya larinya ke kampung. Untuk Prabowo itu sekarang tegas, saya udah tua, tidak nyari harta, apalagi bini kagak ada. Tugas saya cuma nyari apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Tangkap siapapun pejabat yang korupsi. Begitu. Betul apa betul? Baru kata Nabi, presiden begini dijamin masuk surga. Al-imamun adilu. Tangkap. Usah bingung. Dan 80 tahun bukan tambahnya, yang tambah brengsek. Tuh, anak-anak jagain ya. Ya. Kalau kita sih insya Allah selamat, amin. Amin. Nah kemudian terbang perjalanan. Namanya perjalanan itu kadang-kadang nengok. Ada yang benar, ada yang kagak benar. Sebelum perjalanan dibelah dada dulu hati Nabi Muhammad, dibersihkan. Bukankah hati Nabi kotor? Tidak. Karena akan melakukan perjalanan mulia. Dicuci pakai air Zam-Zam, dimasukkan oleh malaikat Jibril, iman, ilmu, dan hikmah. Tutup, baru berangkat. Keberangkatan Rasulullah dalam perjalanan ada nilai keagamaan. Alhamdulillah. Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka, Nabi diperlihatkan orang yang sholat, Nabi diperlihatkan orang yang tidak sholat. Langit pertama dijaga oleh Nabi Adam. Langit pertama. Setiap perjalanan ada guide-nya. Rasulullah guide-nya malaikat Jibril. Begitu langsung ke langit yang pertama, lihat Nabi Adam, ke kanan senyum, ke kiri nangis. Nabi tanya kepada guide, siapa itu Jibril? Itu Nabi Adam. Kenapa ke kanan itu tertawa? Anak cucunya ibadah,
akhirnya masuk surga. Alhamdulillah. Ke kiri, cucuku masuk neraka karena ada rajaban, rumah dekat kagak datang. Ada yang begitu di sini ada? Mana rumahnya? Mana rumahnya? Makanya nangis. Terus nih, untuk umumnya. Terus nih, untuk umumnya. Ini pesawat terbang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pesawat terbang. Itu ngambilnya dari peristiwa Isra. Itu dalam surat Ar-Rahman, hai jin dan manusia, silakan kau tembus langit, silakan kau tembus bumi, gak bakalan mampu illa bisultan, kecuali kau punya ilmunya untuk ke sana. Sekarang dalam ilmiah, kalau Isra udah masuk akal. Sekarang dari Makkah ke Masjid Aqsa cukup naik pesawat 2 jam, selesai. 2 jam. Tapi itu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, kok bisa tembus cepat? Hanya semalam selesai. Ini yang belum bisa dicairkan dengan ilmiah modern. Kalau perjalanan dari Masjid Haram ke Aqsa mah udah masuk akal. Makanya dibikinlah pesawat terbang. Betul apa betul? Sebetulnya kita yang harus bikin pesawat terbang. Kenapa orang kafir yang bikin? Karena kita yang punya Quran, kita jarang baca Quran. Padahal kata Nabi, kalau pengen ngobrol sama Allah, perbanyak baca Quran. Alhamdulillah. Itu ngobrol sama Allah. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih pangkat Allah, yang ngasih anak Allah. Kenapa jarang ngobrol sama Allah? Ayo jujur. Seringan lihat Quran, seringan lihat handphone. Ayo. Lihat kelihatannya mukanya kere, semua kelihatannya. Quran. Kenapa orang-orang Inggris pada masuk Islam? Karena dalam hadis kalau bangun tidur jangan langsung ke WC, duduk dulu minimal 5 menit. Kenapa? Karena waktu tidur roh gentayangan. Panggil dulu la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahir rabbik firli. Allah akan ampuni dosa tadi malam. Setelah itu jangan langsung ke WC, kata Nabi. Hatamin Quran dulu sekali. Bagaimana? Baca kulhu 3 kali sampai dengan hatam Quran 1 kali. Itu ajaran Nabi. Makanya orang-orang tuh sekarang pada masuk Islam. Inggris berapa ribu masuk Islam syahadat karena mereka meneliti ke Indonesia, kok kiai pakai sarung begitu. Diteliti, sarung diteliti. Karena 40% anak muda Inggris itu burungnya nggak bangun. Kenapa? Terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung kolesterol. Ini bahaya Pak, hati-hati. Bahaya. Makanya waktu muda nggak bangun burungnya. Pantesan kiai sehat-sehat. Anginnya gede, anginnya. Makanya nggak ada kiai kondor, kagak ada kiai kondor. Ada nggak kiai kondor? Kenapa angin itu etik, itu ilmu. Makanya keluarlah Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat umat Islam. Syaratnya 1, keyakinan kepada la ilaha.
Yang kedua, kuasai ilmu umum, sains dan teknologi. Kuasai. Rasulullah sahabatnya ribuan, Khulafaur Rasyidin cuma 4. Itu melambangkan kalau umat Islam di sini punya 4 karakter maju. Yang pertama, karakter ulama. Siapa itu? Sayyidina Umar bin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu karakter ulama. Yang kedua, Umar bin Khattab, karakter pejabat. Nah, kalau pejabatnya agamanya kuat, amin, amin, pasti akan membela agama. Betul atau betul? Saya kalau jadi presiden punya program begini, Pak. Kiai yang punya santri 200 akan saya gaji 50 juta tiap bulan. Itu rencananya. Kalau punya cabang belum ada istrinya, maka istri kedua dibiayai oleh negara. Itu rencana kalau saya jadi presiden. Rencana. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Kuasai. Tidak cukup ada Sayyidina Abu Bakar, tidak cukup ada Sayyidina Umar. Satu lagi, Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya, dermawan, konglomerat. Saking sayangnya Rasulullah, kakaknya meninggal dunia, kasih adiknya. Waktu perang Badar, Utsman tidak boleh ikut perang. Cukup unta dan duitnya. Sebab kalau meninggal dunia, cari orang kaya dermawan susah. Makanya lihat wakafnya Sayyidina Utsman di Madinah. Ada hotel khusus Sayyidina Utsman bin. Perlu ada orang kaya, perlu 80 tahun merdeka, yang kaya bukan kita, Cina. Lihat aja, Direktur Ramayana Cheng Krong Seng, Direktur Matahari Maling Seng siang-siang, Direktur Giant Chan Cebok, Direktur Matahari Liang Tai Bau, satpamnya Samsuri, tukang parkir Nurudi, nyuci WC Rohman. Bangkit. Kalau kita punya anak 4, 1 jadi kiai, amin. 2 jadi jenderal, amin. 3 jadi konglomerat, amin. 4 jadi dokter, selesai. Bapaknya mati, anaknya kiai, betul. Bapaknya bangun rumah, anaknya konglomerat, betul. Bapaknya diganggu oleh hansip, bapaknya jenderal, betul. Anaknya, bapaknya sakit, anaknya dokter. Harus. Siapa bilang Rasulullah miskin? Rasul itu kaya raya, betul. Harus ada orang Islam, mana mungkin makanya kita rakyat kere-kere karena yang kaya Cina. Yuk, anak-anak kita. Kalau di pesantren tuh bahasa Arab pinter, kitab pinter, amin. Nausoro pinter, Quran hafal, ada sekolahnya, matematik pinter, fisika pinter, biologi pinter, komputer pinter. Apa yang tidak ada di pesantren sekarang? Apa yang tidak ada? Saya punya anak laki-laki 5, luar negeri 4. Begitu pulang bapak, tidak ada yang bisa mengalahkan pesantren. Kenapa toh? Saya jurusan tafsir aja. Jurusan hadis aja. Jurusan kitab kuning aja. Coba pesantren, apa yang tidak ada? Umum, yes. Agama, yes. Silat, yes. Karate, sampai ilmu pelet ada. Dulu saya pernah di Banten gini, bini saya kan galak banget. Bini galak banget, supaya nurut gimana, kasih undur. Supaya marah mundur. Ini sekarang ada nggak undur di sini? Saya kasih, tambah galak. Nah kata engkong saya ngapa dikasih berapa? 11, 9 goblok.
Itu kebanyakan. Jadi bagaimana kong? Ya udah terlanjur, ya udah. Lu kudu nurut aja sama bini begitu. Kalau nundukin bini, undur-undurnya 9 aja, 9. Dan mau marah mundur. Gitu. Tidak cukup ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, satu lagi ada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu, kuncinya ada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Anak-anak muda, kader-kader generasi muda. Betul? 20-30 tahun yang akan datang, Islam di sini maju atau tidak tergantung anak-anak kita yang sekarang sedang belajar. Contohnya Sayyidina Ali, anak muda, pinter. Terakhir, ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Apa yang diperoleh? Yaitu sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Ini terakhir 5 menit lagi. Jam 2 udah. Kenapa sholat? Aturan dari Allah yang dipanggil langsung Nabi kepada Allah hanya sholat. Haji melalui malaikat Jibril, puasa melalui malaikat Jibril. Tapi sholat, yang pertama rukun Islam yang tidak boleh ditinggal cuma 2, syahadat dan sholat. Nggak punya duit, nggak usah pergi haji, betul? Zakat, nggak usah, nggak punya duit, maka masih menerima zakat. Puasa boleh ditinggal, boleh. Kalau lagi sakit, lagi head, boleh dibayar, boleh bayar fidyah. Tapi kalau sholat, bainal mukmin wa bainal kafir tarkus sholat. Untuk membedakan orang mukmin orang kafir, walaupun KTP-nya itu Islam, menurut hukum Islam dia kafir. Sholat. Kenapa? Yang pertama yang ditanya nanti ketemu Allah adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kata guru saya waktu mungkin, Tom, sholat itu kayak masinis kereta. Di belakangnya ada gerbong 8. Kalau ada lokomotifnya ya jalan. Alhamdulillah. Gerbong ada 8, lokomotifnya nggak ada, jalan nggak? Itulah sholat. Puasa akan diterima, haji akan diterima kalau sholatnya benar. Makanya Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa habis sholat minimal istighfar 3 kali. Betul. Kenapa? Yang pertama lagi sholat kurang khusyuk, apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah ya Allah, terong belum kebelit kan gitu. Dengerin ya. Ya. Yang kedua, ruku sujud kadang-kadang salah. Betul. Yang ketiga, bacaannya tidak sah. Ada 5 hal kalau tidak kedengaran kuping. Yang pertama, tatkala takbiratul ihram, nggak boleh dalam hati, minimal kedengaran oleh kuping. Allah ngomong, tangan diangkat, hati niat saya sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, baru. Kalau nggak kedengeran, nggak sah itu sholat menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, baca Fatihah. Tidak sah baca Fatihah dalam hati. Dengerin saya ngomong. Minimal harus terdengar oleh kuping sendiri. Fatihah. Kalau suratnya sunnah, dibaca dapat pahala, nggak dibaca nggak dosa. Betul. Tapi kalau Fatihah. Yang ketiga, tahiyat. Yang keempat, baca Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kelima, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama. Kalau yang kedua, kentut sah, karena yang kedua adalah sunnah. Ini hukum sholat. Berapa banyak kata Nabi umatku sholat, tapi sholat yang nggak sah. Satu di antaranya
Rukun-rukun yang gak ngerti. Di sini pentingnya majelis taklim. Amin. Amin. Biar anak kita mungkin orang tua ngaji di majelis sholat, benerin sholat, benerin sholat, benerin. Oh, hati-hati. Kenapa? Karena sholat bertemu Allah. Kita kebetulan presiden nih, pakaiannya dirapikan, dijahit dulu, pakai minyak wangi. Itu ketemu presiden. Kita sehari semalam ketemu Allah, pakaian compang camping. Bagaimana derajat kita di hadapan Allah? Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar banget kayaknya manggut. Besok lupa aja lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Sholat. Lalu sholat yang paling bagus bagaimana? Menurut Nabi, sholat berjamaah di masjid, di musola. Alhamdulillah. Kata Nabi, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak diterima sholat umatku, rumah nempel sama masjid, rumah nempel sama musola, tapi nggak ikut sholat berjamaah. Dengerin, hati-hati. Amin. Amin. Yang paling bagus lagi sholat berjamaah. Kata ayah saya kan santrinya Mbah Sim Ashari. Dengerin saya ngomong ya. Ya, tolong kalau kamu terjun di masyarakat, lihat orang Islam bagus atau tidak, nggak usah mengadakan penelitian dong. Jadi bagaimana Pak? Lihat aja sholat subuhnya di masjid dan di musola. Kalau di masjid subuh berlima, ya udah itu yang benar 5 orang, yang benar 5 orang. Udah jangan ngomong. Kalau seandainya umatku mengetahui betapa hebatnya sholat subuh berjamaah, mereka akan datang ke masjid, ke musola walau habwan, walaupun kakinya lumpuh, gempor, kencing manis, bawa tongkat, kesot ke masjid. Di sini pentingnya sholat berjamaah. Amin. Amin. Jadi kalau di kampung kita ada masjid, ada musola, subuh 6, ya udah itu yang benar, itu yang benar. Kecuali ibu-ibu di rumah. Amin. Amin. Di rumah sebab model begini ke masjid pacaran, batal jamaahnya kan begitu. Jadi itulah jadi kesimpulan ceramah saya yang harus kita petik malam ini. Yang pertama, mempertahankan keimanan kepada la ilaha, terutama untuk siapa? Anak-anak. Yang merusak anak-anak 3, fun, food, fashion. Fun, tontonan nih, merusak anak. Yang kedua, food, makanan, minuman. Orang dulu panjang umur karena makanannya apa? Ganyong, betul, betul, pete, betul, jengkol, betul, sayur asam. Makanya orang dulu umurnya panjang. Anak sekarang 20 tahun udah kencing manis, udah dioperasi ususnya. Karena makanannya apa? Chicken, McDonald, Kentucky, hotdog, hot anget, dog anjing. Mati tuh anak-anak. Makanya bagi pesantren saya, haram anak-anak makan yang siap saji, terutama mie. Bisa rapat usus kita gara-gara mie. Dan ini penelitian bukan 1, 2, ratusan. Dipotong ususnya gara-gara makan mie. Orang-orang kafir menghancurkan remaja-remaja melalui minuman Sprite, Coca-Cola, walaupun halal, hati-hati. Karena saya penasehat narkoba. Sekarang anak-anak kita salah bergaul. Ini anak kita salah bergaul, belum doyan narkotik, narkoba, dipaksa, sekali dipaksa, 2 kali dipaksa, 3 kali dipaksa, 4 kali sudah keracunan, minta sendiri. Dan kalau anak sudah mabok, kalau dibebek dipencet. Kenapa? Karena urat saraf sudah putus semua. Inilah sekarang tantangan anak muda. Fun, food, fashion, pakaian. Ya Allah,
seenaknya aja saya kalau ya Allah kalau lihat di jalan dilihat haram, kagak lihat pahanya mulus banget. Sedangkan di rumah bini korekan semua. Jaga anak-anak, fun, food, fashion. Tontonan 75% anak-anak sekarang rusak gara-gara ini. Bukan hanya anak, termasuk bapak emaknya. Anak-anak gila begini jangan sholat, makan aja lupa. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Amin. Kita orang tuanya soleh soleha semua. Jangan lupa hadir di majlis, cintai ulama, cintai habaib. Betul apa betul? Karena man akroman aliman faqad akromani. Siapa yang memuliakan orang alim berarti memuliakan Nabi, memuliakan la ilaha illallah. Kalau Kiai Rahmat sedang duduk kelihatannya lemes, kita murid kudu tahu berarti duitnya habis. Untuk beli rokok kagak ada. Semua orang NU mah ngerokok tuh wajib. Sebab dalilnya al-ududu wajibun ba'dal makan. Begitu. Guru saya Mu'alim Safi Azami, bagi saya ngerokok wajib. Mu'alim Safi Azami. Sebab kalau nggak ngerokok, saya nggak bisa ngajar. Begitu. Makanya pantun pulutul wudui kelempus begitu. Kata abah saya, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati. Mendingan merokok mati perang asap begitu katanya. Masya Allah. Mari kita jaga persatuan kesatuan, amin. Jangan pecah belah, amin. Doakan diri kita, keluarga kita, kampung kita. Doakan keluarga kita, bangsa dan negara. Kita lahir di Indonesia, kita nyari makan di Indonesia, betul? Kita berjuang di Indonesia, mati juga di Indonesia. Kalau bukan kita yang jaga negara kita, siapa lagi? Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur, tambah barokah. Anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah. Kiainya Ki Rahmat panjang umur, istri-istrinya panjang umur. Saya tadi nangis, ya Allah bini saya 2, astagfirullah. Ki Rahmat kan jelek, saya cakep, masa bini antum. Tadi udah janji sama saya, nanti habis ceramah baru dikasih wiridnya begitu. Kalau enggak gua tapokin, gua udah bener masa. Lah bini 2 lagi, emang kenapa? Kan saya pelet dua-duanya begitu kan. Ya Allah. Terima kasih Ki Rahmat, ilmunya sekarang ya. Soalnya di Indonesia ini sekarang udah 1 laki 6 perempuan. Sedangkan laki-laki pegawai negeri sudah kawin 1 saja. Itu yang 5 untuk siapa? Yang 5 untuk siapa? Kiamat akan terjadi 50 perempuan 1 laki. Di dunia sudah 1:16. Di Indonesia sudah 1:6. Mudah-mudahan berkah semua. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada salahnya, mohon dimaafkan, itu kebodohan saya. Mudah-mudahan jangan lupa sujud terakhir, terutama waktu tahajud. Doakan anak-anak kita, amin. Doakan kampung kita, doakan guru kita. Allah berjanji tidak akan ditolak tatkala umat Rasulullah sedang sujud berdoa. Terima kasih, mudah-mudahan kita di surga bisa ketemu seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.